Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Yunita. Saya akan mengajak kalian semua belajar mengenai sejarah bilangan. Bagaimana bilangan terbentuk berdasarkan sejarah? Sulitnya memperoleh bukti-bukti sejarah membuat para ahli menyimpulkan bilangan itu sudah ada sejak peradaban manusia pertama. Dari peradaban manusia pertama, merealisasikan bentuk bilangan tersebut menggunakan sistem bilangan. Yang pertama adalah bilangan maya. Sistem bilangan maya terdiri dari titik dan garis, dan urutannya ke bawah, tidak menyamping. Begitu juga bilangan maya memiliki basis 20. Pada bilangan maya terdiri dari angka 0 sampai 19. Yaitu angka 0 dilambangkan seperti ini, seperti kue ya, ini 0, dan angka 1 dilambangkan dengan titik, angka 2 dengan titik 2, 3 titik 3, 4 titik 4, dan 5 dengan garis. Di sini ada 6 dengan garis 1 dan titik 1, di mana garis itu 5 dan titik itu 1, jadi 5 tambah 1 sama dengan 6. Begitu seterusnya sampai 9. Kemudian 10 ada 2 garis, karena 5 kali 2 adalah 10. Begitu juga dengan 11 seperti angka 7, yaitu ada 2 garis yang menjumlahkan 10 dan ada 1 titik yang melambangkan 1. Jadi 10 tambah 1 sama dengan 11. Begitu juga sampai 14. Kemudian 15 ada 3 garis, di mana masing-masing baris tersebut terdiri dari garis yang bernilai 5. Jadi 5 kali 3 sama dengan 15. Begitu juga seterusnya sampai angka 19. Contoh bilangan maya pertama adalah 120. Karena bilangan maya berbasis 20, maka kita bagi dengan 20. 120 dibagi 20 sama dengan 6. Maka kita tuliskan 6 dikali 20. Karena di belakangnya ada 0, kita tambahkan angka 0. Jadi 6 itu seperti ini. Kita tuliskan dulu. Dan ada 0. Seperti itu ya. Seperti inilah angka 120. Contoh bilangan maya yang kedua adalah 167. Di mana 167 dibagi dengan 20 yaitu 8, sisa 7. Jadi 8 dikali 20 ditambah dengan 7. Jumlahnya 167. 8 itu lambangnya seperti ini, dengan 3 titik, 1 garis, dan 7, 2 titik dan 1 garis. Ditulisnya di bawahnya. Seperti itulah bilangan maya dari 167. Selanjutnya sistem bilangan Babilonia. Pada bilangan Babilonia ini terdiri dari 5 basis, yaitu 0, 1, 10, 60, dan 600. Pada angka 0 dilambangkan seperti ini, 1 segitiga, namun bentuknya kecil, 10 dengan lambang seperti ini, 600 dengan segitiga yang berwarna hitam tapi lebih besar dari yang angka 1. 600 seperti segitiga besar ditambah dengan segitiga kecil dibentuk seperti ini. Selanjutnya adalah sistem bilangan Romawi. Sistem bilangan Romawi sendiri masih sering kita gunakan sampai sekarang. Pada bilangan Romawi, angka 1 dilambangkan dengan I besar. Dan untuk angka 5 dilambangkan dengan huruf V. Angka 10 dengan X, 50 dengan L, 100 dengan C, 500 dengan D, dan 1000 dengan M. Yang terakhir adalah sistem bilangan Hindu Arab.
yang masih sering kita gunakan sampai sekarang. Sistem bilangan Hindu-Arab terdiri dari 10 basis yang sering disebut dengan digit, yaitu 0 sampai 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. 10 sendiri tidak termasuk dalam bilangan pokok ya, karena 10 terdiri dari angka 1 dan 0. Bab selanjutnya adalah bilangan dan lambang bilangan. Yang pertama adalah membilang. Cara membilang yaitu dengan cara talies atau coretan. Talies adalah memasangkan satu-satu antara masing-masing benda dengan satu coretan. Misalnya ada satu lingkaran dengan satu segitiga. Memasangkannya menggunakan satu coretan. Karena tidak ada sisa dan bulatan dengan segitiga, menyimpulkannya yaitu sama besar. Atau sama banyak. Jadi, secara tidak langsung mereka mengetahui sistem bilangan dengan satuan, duaan, tigaan, empatan, dan seterusnya. Jadi, pada dasarnya kegiatan membilang adalah kegiatan membandingkan. Sistem nilai tempat yang digunakan saat ini adalah sistem bilangan Hindu-Arab, yaitu dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, dengan nama 0, 1, 2, 3, dan seterusnya juga. Satuan yang lebih dari 9 merupakan puluhan, dan puluhan adalah satuan dengan jumlah 10, atau 10 adalah satuan yang berjumlah 10. Selanjutnya adalah bilangan kardinal dan ordinal. Bilangan kardinal adalah yang menunjukkan jumlah suatu benda dalam suatu himpunan. Misalnya, satu kelas terdiri dari 30 anak. Itu merupakan bilangan kardinal. Sedangkan bilangan ordinal adalah bilangan yang terstruktur, atau misalnya juara 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya adalah bilangan ordinal. Bab berikutnya adalah himpunan bilangan. Yang pertama adalah bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada bilangan genap dan bilangan ganjil atau gasal. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi dengan angka 2, sedangkan bilangan gasal atau ganjil adalah bilangan genap ditambah dengan 1. Dan selanjutnya adalah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat yang habis dibagi 1 dan dengan dirinya sendiri. Tidak bisa dibagi dengan angka lain selain dirinya sendiri dan angka 1. Bab selanjutnya adalah operasi hitung pada bilangan cacah. Yang pertama adalah penjumlahan pada bilangan cacah. Misalkan 3 ditambah dengan 2 dapat kita cari hasilnya menggunakan garis bilangan. Pada garis bilangan kita buat angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Karena ke kanan jadi bernilai positif. Di sini ada angka 3. Kita bikin angka 3 dari 0 ke arah kanan karena bernilai positif. Lalu ditambahkan dengan 2. Karena tambah merupakan positif, maka kita tambahkan lagi ke kanan. 2 angka. Dari sini kita dapat menemukan jawaban 3 ditambah dengan 2 sama dengan 5.
Selanjutnya adalah perkalian pada bilangan cacah, di mana perkalian pada bilangan cacah didefinisikan sebagai perkalian silang antara dua himpunan. Dalam bentuk perkalian 2 dikali dengan 4 sama dengan 8. 2 dengan 4 adalah faktor dan 8 adalah hasil. Dari sini dapat disimpulkan bahwa A dikali dengan B sama dengan C. A dan B adalah faktor. C adalah hasil kali. Yang ketiga adalah pengurangan dan pembagian bilangan cacah. Pengurangan dapat didefinisikan sebagai bilangan B dikurangi A, di mana dituliskan A dikurangi B dapat menghasilkan bilangan C. Seperti contoh, A 16, B sama dengan 5, dan C sama dengan 11. Sebab di sini ditambah dengan 5 yang di sini sama dengan 16. Selanjutnya adalah pembagian bilangan cacah. Pembagian bilangan cacah dapat ditulis X bagi Y sama dengan Z, atau X per Y sama dengan Z, di mana X, Y, Z. X adalah yang dibagi, Y sama dengan pembagi, dan Z sama dengan hasil bagi. Contoh, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Sebab 4 dikali dengan 3 sama dengan 12. Jika diberi bilangan 2 dan 6, 2 kurang dari 6 karena 2 ditambah 4 sama dengan 6, dan 6 lebih besar dari 2 karena 5 ditambah dengan 1 sama dengan 6. Pengertian kurang dari dan lebih dari. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit tips untuk memudahkan membedakan lambang kurang dari dan lebih dari. Di sini lambang kurang dari dan lebih dari. Membedakannya jika garis 1 dan lambangnya diletakkan di depan garis. Kurang dari adalah lambang yang tidak memiliki volume atau yang seperti ini, sininya terbuka. Ini namanya kurang dari. Sedangkan lebih dari di sini memiliki volume. Dengan begini, kita dapat dengan mudah membedakan mana kurang dari dan lebih dari. Jika ada suatu contoh, A kurang dari B, maka dituliskan A kurang dari B. Sedangkan jika B kurang dari A, maka dituliskan B kurang dari A. Karena A kurang dari B, maka B lebih besar dari A. Karena B kurang dari A,
maka A lebih besar dari B. Selanjutnya yang kelima adalah notasi pangkat, di mana ada N dan A merupakan masing-masing bilangan asli. Jika dari pangkat N ke A dituliskan A pangkat N. Misalkan diberikan lambang 4 dengan 2. N merupakan pangkatnya. Di sini 4 pangkat 2 artinya 4 dikali dengan 4. 4 ini merupakan bilangannya, sedangkan jumlahnya 2 ini merupakan pangkatnya. Jadi 4 pangkat 2 adalah 4 kali 4 sama dengan 8. Sedangkan 4 pangkat 3, misalkan 4 ini pangkat 3, maka 4 dikali 4 dikali 4. 4 ini merupakan bilangannya, sedangkan 3 ini merupakan jumlah bilangannya. Dikalikan 4 kali 4 sama dengan 8. 8 kali 4 sama dengan 32. Misalkan contoh lagi, 4 pangkat 3. Di sini 4 bilangannya, jumlah pangkat ada 3, berarti dikali 4 3 kali. Di sini 4 kali 4 adalah 8, dan 8 kali 4 adalah 32. Maka 4 pangkat 3 sama dengan 32. Selanjutnya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan asli ditambahkan dengan 0. Sedangkan himpunan bilangan asli yang merupakan bagian dari himpunan anggota bilangan bulat merupakan bilangan bulat positif. Ini merupakan bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan bulat negatif ini merupakan bilangan negatif. Bulat negatif. Sifat-sifat bilangan bulat yaitu tertutup untuk penjumlahan dan perkalian seperti P plus Q dan P kali Q. Komutatif terhadap perkalian dan penjumlahan. P plus Q sama dengan Q plus P. Sedangkan untuk perkaliannya P kali Q sama dengan Q kali P. Yang ketiga, ada asosiatif terhadap operasi bilangan penjumlahan dan perkalian. Seperti contoh, P plus Q plus R sama dengan P plus Q plus R. Untuk perkaliannya P kali Q dikali dengan R sama dengan P Q kali R. Merupakan distributif kiri, merupakan distributif kanan. Selanjutnya adalah operasi pada bilangan bulat. Yang pertama adalah penjumlahan pada bilangan bulat. Misalkan 2 ditambah dengan 5. Maka kita kerjakan menggunakan garis bilangan. Di sini ada 2 ditambahkan dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka dapat dihasilkan 2 ditambah 5 sama dengan 7. Berikutnya merupakan pengurangan bilangan bulat. Misalkan 4 dikurangi 2. Di sini 4, maka kita buat garis 4.
4, lalu dikurangi 2. Di sini dikurangi 2 karena lambangnya kurang atau min, maka arahnya ke kiri. Maka dapat kita lihat hasilnya 4 kurangi 2 sama dengan 2. Bab selanjutnya adalah faktor persekutuan terbesar dan faktor persekutuan terkecil atau FPP dan KPK. Yang pertama adalah kelipatan. Kelipatan adalah hasil kali 2 bilangan cacah. Contohnya 8 kali 3 sama dengan 24. Maka jika dilihat dari garis bilangan, melangkah maju 3 kali dari angka 0 dengan skala 8. 0, 8, 16, 24. 1, 2, 3. Oleh karena 24 merupakan hasil dari 8 dikali 3, maka 24 merupakan kelipatan dari 3. Yang kedua adalah faktor, di mana faktor merupakan suatu bilangan n yang di mana bilangan n tersebut belum diketahui nilainya. Maka terdapat beberapa cara untuk mencari bilangan n tersebut. Sebagai contoh, carilah n dari 8 dibagi n sama dengan 2. N sama dengan 8 per 2. N sama dengan 4. Maka di sini ditemukan n sama dengan 4. Dan masih banyak cara yang lainnya lagi. Tentukan faktor dari 12. 12 dapat dibagi 1 dengan hasil 12, bagi 2 dengan hasil 6, bagi 3 dengan hasil 4. Di faktor dari 12 adalah 1, 2, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan faktor prima dari 12 adalah 12 dibagi dengan 2, karena 2 merupakan bilangan prima. 6 ini masih dapat dibagi dengan 2 karena 2 merupakan bilangan prima, hasilnya 3. 3 sendiri merupakan bilangan prima. Jadi faktor prima dari 12 adalah 2, 2, dan 3. Maka faktor prima dari 12 jika dituliskan di dalam himpunan menjadi 2 pangkat 2 dan 3. Selanjutnya adalah KPK. Karena waktu yang terbatas, maka langsung kepada contohnya saja. Carilah KPK 3 dan 5 yang kurang dari 45. Karena yang ditanyakan 3 dan 5, maka kita tuliskan kelipatan 3. Dan B merupakan kelipatan 5. Kita cari persekutuan terkecil yang dapat kita kalikan hasil kelipatannya 3 dan 5. Di sini ada 15. 15 dapat dibagi 3 dan dapat dibagi 5. Di sini juga ada 15. Kemudian 30 dapat dibagi 3, dapat dibagi 5. Di sini juga ada 30. Dan 45. 45 dapat dibagi 3 dan dapat dibagi 5. Maka KPK dari 3 dan 5 kurang dari 45 adalah 15, 30, dan 45. Selanjutnya kita akan masuk pada materi faktor persekutuan terbesar atau FPP. Kita akan coba mencari FPP dari 18 dan 24.
Kita cari akar pangkatnya dulu. 2, 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 dibagi dengan 2, karena 2 tidak bisa, maka cari di atasnya lagi bilangan prima, yaitu 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kemudian 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi dengan 2, 2 sama dengan 3. Maka 18 sama dengan 2 kali 3-nya ada 2, maka 3 pangkat 2. Sedangkan 24, 2-nya ada 3, maka 2 pangkat 3 dikali 3, 1. FPB dari 24 dan 18 adalah, maka 2 kali 3 sama dengan 6. 6 ini adalah hasilnya. Selanjutnya adalah bab bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional sendiri merupakan bilangan yang dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat yang dituliskan. Dua bilangan bulat A dan B dituliskan A atau B dengan syarat B bukan sama dengan 0. Sedangkan bilangan irasional adalah bilangan yang tidak rasional, atau bilangan rasional tidak dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat A dan B dengan B bukan sama dengan 0, atau kebalikannya dari bilangan rasional. Sedangkan kerugian adalah harga beli dikurangi harga jual. Sedangkan untuk mendapatkan persentase kerugian atau keuntungan dapat menggunakan rumus dikali dengan 100%. Bunga tunggal adalah perhitungan yang diperoleh dari besarnya modal yang ditanam terhadap tabungan sebagai uang pertama. Bunga uang tabungan adalah selisih antara modal pertama tabungan dengan hasil akhir tabungan itu sendiri. Bunga uang tersebut juga berfungsi sebagai perangsang untuk para penabung, sebagai iming-iming untuk mereka menabung pada pihak penabung sebagai uang simpanan. Suku bunga dapat dihitung berdasarkan jangka waktu tertentu dengan rumus MA sama dengan M plus M kali P, atau MA sama dengan M kali M plus P. Maksudnya 1 plus P, di mana MA merupakan modal akhir dan M merupakan modal utama atau modal awal, dan P sendiri adalah suku bunga. Video yang saya buat membahas tentang aritmatika untuk PGSD. Semoga video saya dapat membantu teman-teman semua belajar di rumah. Semoga bermanfaat. Saya Eva Yunita mengucapkan sampai jumpa.